Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam apresiasi seni, sastra, budaya, dan tradisional di negeri ini. Saya, Pangeran Utara, ingin bercerita tentang negeri ini. Negeri Gemah Ripah Luh Jinawi. Yang mana kalaupun kita kembali hidup pada zaman negeri ini dijajah, takkan sanggup kita melalui dan menjalani masa-masa yang sangat mengerikan selama 286 tahun negeri ini dijajah. Paham? Aku jabarkan. Sejarah bercerita 286 tahun negeri ini dijajah, bukan 3,5 abad yang digadang-gadangkan sebelumnya. Itu pun paling lama 286 tahun. Selama 286 tahun, para pelaku-pelaku sejarah kemerdekaan di negeri ini, para pahlawan-pahlawan di negeri ini mempertahankan tiap jengkal tanah pertiwi demi harga diri bangsa, demi keadilan dan kesejahteraan yang tak kunjung hadir bagi rakyat kecil di negeri ini. 286 tahun negeri ini dijajah dengan tetesan darah dan air mata yang tak mungkin kita bisa bayangkan. Penderitaan rakyat di negeri ini ketika negeri ini dijajah. 286 tahun negeri ini terbelenggu penjajah hingga pekik kemerdekaan atas nama Soekarno-Hatta. Yang mana para pelaku-pelaku sejarah kemerdekaan di negeri ini mempertahankan tiap jengkal tanah pertiwi. Mereka mengguncang dunia, para pelaku sejarah kemerdekaan di negeri. Tan Malaka yang bergelar bapak moyang revolusioner sejati, yang diburu oleh intelijen negara-negara besar, Amerika, Inggris, Belanda, Prancis, Italia, dari satu negara ke negara yang lainnya, dari satu benua ke benua yang lainnya. Ketika ditangkap di Hong Kong, Cina negosiasi oleh Inggris, lolos. Dan ketika Hiroshima Nagasaki akan diledakkan, Tan Malaka berangkat ke Indonesia. Ia tahu bahwa Jepang akan diledakkan Hiroshima dan Nagasaki. Kembali ia ke Serang. Dicarilah oleh Sultan Syahrir. Sultan Syahrir adalah seorang perdana menteri termuda di dunia pada masa dan mungkin susah pecah telur karena ia menjabat sebagai seorang perdana menteri di bawah 30 tahun usianya. Ketika bertemu Sultan Syahrir dengan Tan Malaka, Sultan Syahrir berkata, "Bang, segeralah merdekakan negeri ini, Bang. Abanglah orang yang pantas untuk memerdekakan negeri ini." Apa jawab Tan Malaka? "Bukan, aku tak pantas memerdekakan negeri ini. Jikalau aku pimpin negeri ini, Hiroshima Nagasaki akan terulang di tanah Jawa dan Sumatera." Jadi ada indikasinya, kalaupun Tan Malaka memimpin negeri ini, Hiroshima Nagasaki akan terulang di tanah Jawa dan manusia dan Sumatera. Alihkan ke putra bangsa yang lainnya, terjadilah tragedi Rengas Dengklok, penculikan Soekarno-Hatta atas keinginan Tan Malaka yang menyuruh Sultan Syahrir, hingga Sultan Syahrir menyuruh anak-anak buahnya, terutama anak-anak mahasiswa. Terjadilah tragedi Rengas Dengklok dan Soekarno-Hatta mampu memerdekakan negeri ini. Awalnya Soekarno dan Hatta nggak mau. Soekarno berpikir akan dihadiri 15.000 rakyat Indonesia. Bagaimana lepas kendali Jepang dan dibredel rakyat Indonesia. Tapi Tan Malaka menemukan Jenderal Takeda dan membolehkan Indonesia hingga pekik kemerdekaan atas nama Soekarno-Hatta. Atau ingatkah tragedi agresi militer kedua yang bernama Operasi Krei atau Operasi Gagak? Belanda mendaratkan senjata-senjata artileri ke seluruh Nusantara ini, terutama di Yogyakarta, dan menahan para pelaku-pelaku sejarah. Mereka mengambil contoh ketika invasi Jerman ke Belanda, menahan Patrick dan para kabinetnya hingga militer tak berkutik menyerah Belanda. Tak bisa di Indonesia. Jenderal Sudirman keluar dari Jogja menghimpun kekuatan dan berjalan dalam keadaan ditandu sepanjang 2000 km.
Bayangkan 2000 kilometer itu yang nanduknya, untuk punggungnya untuk kayak apaan? Ngeri nggak? Atau agresi militer pertama, sebuah dekret Bung Karno kepada Jenderal Sudirman, Dirman siapkan pasukanmu di antara semak-semak belukar dan rumah-rumah penduduk, hadang penjajah dari muka bumi Nusantara negeri ini. Jangan biarkan dunia mengatakan bahwa kemerdekaan Indonesia hasil diledakannya Hiroshima Nagasaki berkecamuk. Tetapi NKRI masih dalam pangkuan Ibu Pertiwi, karena Jenderal Sudirman adalah seorang jenderal yang diakui di seluruh dunia. Makanya ada patung satu-satunya di luar Jepang, di luar tokoh-tokoh Jepang. Jenderal Sudirman adalah satu-satunya patung yang diabadikan di negara Jepang. Bahkan taktik gerilyanya dipakai oleh tentara Amerika, khususnya Tamtama. Mereka memakai taktik dan buku yang dibuat oleh Nasution, tapi Nasution berajal dipeta oleh Sudirman. Itulah garis besar perjuangan para pelaku sejarah kemerdekaan, yang mana mereka cukup menggegerkan dunia hingga dunia mikir 10.000 kali lipat untuk mengganggu Indonesia. Tetapi itulah karena PKI meletus di tahun 1965 yang gak bisa kita bahas. Bahaya nanti, sayanya nanti dimutilasi sama tentara di negeri ini. Ngeri bro. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepenggal sejarah di negeri ini.